Baru ini Ya. tadi Clarissa itu join Bu, namun laptopnya tiba-tiba mati Bu. Listriknya padam. Oh, ini ada Clarissa ini. Join via HP. Iya Bu, joinnya lewat HP Bu dia. Oh, nggak bisa ini. Apa namanya? Mic-nya nggak bisa ya? Nggak nggak bisa ya mic-nya ya Clarissa ya? Kenapa Bu? Maaf, suaranya di sana kecil. Oke, sebentar. Mohon maaf, saya Aprilia hadir. Baru bisa join. Siapa? Siapa? Aprilia Fitri. Aprilia hadir, tapi Iya. Tadi nggak bisa join karena masih di ruang tunggu tertahan. nggak bisa join karena Tertahan di ruang tunggu tadi. loh, ya tolong diaksep. Ini piye toh? Tertahan di ruang tunggu maksudnya? Sudah di admit tadi Bu. Iya Oh ya, sudah Ibu, terima kasih. iya berarti join toh ya. Kayak Clarissa, nggak tahu ya Clarissa ini tadi kayaknya ada, cuma nggak bisa ya mic-nya dia ya. Ini ada Clarissa Komaria, nggak bisa ya mic-nya. Cahya nggak ada ya. Oke. First permisi buat Cahya lagi berusaha masuk Ibu, soalnya jaringannya lagi error di kosnya. Oh, oke. Nanti saya tolong diinfokan saja kalau dia sudah join ya. Baik Ibu. Oke. Oke, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat Bu Bers. Oke. Sebentar. Kok lupa. Loh, bentar ya. Kok pen saya nggak ada? Bentar. Oke. Oke, jadi kali ini kita materinya adalah terkait gugus pelindung. Kemarin sekalian sudah belajar terkait ini ya, beberapa retrosintesis dari monofungsional, difungsional 1,3, 1,5, lalu juga terkait aromatik. Jadi sekarang adalah terkait gugus pelindung. Nah, apa itu gugus pelindung? Nah, sebelum kita masuk ke gugus pelindung, saya ingin menginformasikan juga terkait ini ya, gugus fungsi ya. Jadi dalam organik sebenarnya yang bereaksi itu adalah gugus fungsinya seperti itu. Jadi contohnya kayak alkana. Kenapa kok alkana itu dia termasuk jenuh dan susah untuk bereaksi karena dia tidak mempunyai gugus fungsi yang spesifik. Dia akan bereaksi kalau dalam kondisi yang ekstrim. Contohnya kalau di sinar UV ataupun dia apa dengan suhu yang eh dengan suhu yang sangat tinggi seperti itu. Nah, ini ya berapa ini ada functional group interconversion. Ini maksudnya adalah ketika ini kan panahnya cuma satu ya. Jadi kalau panahnya satu seperti ini berarti dia adalah suatu reaksi ya, bukan suatu interkonversi gugus fungsi pada retrosintesis. Nah, ini ada beberapa.
jenis warna panahnya. Jadi jika paling gampang kita lihat adalah dari alkena ke arah alkana, berarti kan dia terjadi pemutusan ikatan rangkap sehingga dia warna biru adalah reaksi adisi. Nah, ada berbagai macam gugus fungsi. Saya yakin kalian sudah uh, hafal ya. Mungkin ya ada alkena, lalu ada alkil halida, ada suatu alkohol, lalu ada ether. Kalau alkohol adalah ROH, kalau ether adalah ROR. Jadi hidrogennya diganti dengan suatu alkil ya. Ini nanti saya minta bantuan untuk ini ya, Kofifa ya, untuk admit ya. Lalu ada juga gugus fungsi karbonil pada aldehid, lalu ada pada keton, pada asam karboksilat. Lalu kalau OH-nya diganti Cl, maka ini namanya adalah klorida asam atau asil halida. Lalu ada ester, kalian sudah familiar. Lalu ini adalah anhidrida asam. Jadi anhidrida asam adalah R, C double bond O, O, C double bond O, R. Jadi dia anhidrida asam. Lalu ada nitril dari C, triple bond N. Ini adalah nitril, sementara N ini adalah suatu amina. Nah, perpaduan antara karbonil dengan amina ini dinamakan suatu amida. Jadi ada karbonil dan ada amina, itu adalah amida. Kalau ada karbonil, ada suatu OR, ini adalah suatu ester. Nah, ini adalah gugus fungsi. Jadi gugus fungsilah itu yang bereaksi. Nah, ini ada banyak sekali ya reaksinya di sini. Seperti itu. Nah, kita masuk ke gugus pelindung. Nah, kita lihat di sini ada suatu karbonil, ada gugus fungsi karbonil dan ada gugus fungsi OH. Nah, jadi gugus fungsi karbonil dan gugus fungsi OH dia itu sama-sama reaktif seperti itu. Nah, kita lihat di sini adalah target molekulnya ya. Target molekul di sini adalah si starting material. Di sini starting materialnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari target molekul dan starting material, di sini yang tetap adalah suatu alkohol. Nah, ini tetap OH ya, yang bereaksi adalah si karbonil. Nah, oleh karena itu, di sini kalau ada dua gugus fungsi kan biasanya kan nah ini jadi kenapa kok salah satu perlu diproteksi? Karena kedua gugus fungsi ini dia akan bereaksi dengan reaksi yang sama. Sementara target kita di sini kita ingin mempertahankan si OH. Nah, kalau ingin mempertahankan salah satunya atau kita ingin yang bereaksi hanya yang tertentu saja, maka kita perlu melindungi gugus fungsi tersebut agar gugus fungsi tersebut tidak bereaksi. Seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini adalah saya iris dulu ya. Nah, sebagai contoh di sini adalah ini suatu alkohol dan karbonil direaksikan dengan reaksi Grignard. Kita tahu ya bahwa suatu karbonil, oh ya kok susah ya? Bentar, bentar. Oke, jadi kita tahu bahwa suatu karbonil itu kan ini ya, saya tulis karbonil gini ya. Kok enak ya? Nah, suatu karbonil jika ditambah dengan reaksi Grignard seperti ini, RMGBR. Sebentar saya stop share dulu ya, kok jelek. Stop share dulu. Hmm. Ibu izin konfirmasi Cahya sudah hadir, Bu. Oke, Cahya. Udah berhasil gabung ya, Cahya ya. Oke.
Oke, saya terlihat ya. Nah, jadi sebagai informasi bahwa ketika kalian sudah belajar reaksi Grignard ya, ketika suatu karbonil dia dengan reaksi Grignard, kok sih tetap elek? Dengan reaksi Grignard, maka dia akan ini kan suatu logam ini kan dia delta negatif, ini delta positif. Jadi delta negatif ini berarti dia kayak akan elektron, sementara di karbonil ini adalah delta positif, karbonilnya delta negatif. Sehingga delta negatif ini akan menyerang si karbonil ya. Berarti kan terjadi suatu reaksi. Sementara itu kalau saya punya suatu alkohol di sini, ini seandainya saya tulis R ya. Ini adalah delta negatif, ini delta positif. Kalau saya reaksikan dengan reaksi Grignard, kok elek ya? Apa ya? Kelihatan ya. Kalau saya reaksikan dengan reaksi Grignard, ini adalah positif, ini sorry, salah. Ini ya. Mg-nya yang positif ya, teman-teman ya. Soalnya kalau logam sudah pasti dia yang positif. Nah, kalau ini positif berarti sampingnya negatif ya. Nah, dia akan menyerang bagian yang positif ini. Nah, jadi bereaksi Grignard ketika bereaksi dengan alkohol, dia akan membentuk suatu alkana produknya. Sementara kalau si karbonil, kalau bereaksi dengan Grignard, dia akan membentuk suatu alkohol. Jadi intinya adalah dua-duanya bereaksi, baik si alkohol dan karbonil. Kalau direaksikan dengan reaksi Grignard, dia akan bereaksi. Tetap, nah kita lihat di target molekul. Di target molekul ini yang bereaksi itu hanyalah yang karbonil, dia menjadi alkohol, sementara alkoholnya tetap. Nah, di sini berarti kita memproteksi si OH agar si OH ini tidak bereaksi dengan si bereaksi Grignard. Sehingga di sini kita tambahkan add protective group, sehingga kalau mau menambahkan gugus pelindung, yang pertama adalah direaksikan dengan gugus pelindung terlebih dahulu. Kenapa? OH ini kan sangat reaktif ya ketika dengan reaksi Grignard, sehingga kita perlu melindungi OH agar dia tidak reaktif, agar dia menjadi spesies yang tidak bereaksi dengan reaksi Grignard, sehingga ditambahkan gugus proteksi, sehingga dia menjadi PG. PG ini adalah protective group, jadi hanya diganti dengan protective group. Setelah dilindungi, baru dia direaksikan dengan reaksi Grignard. Nah, pelindungan ini dia harus yang tidak bereaksi dengan si reaksi Grignard. Contohnya adalah kita ubah menjadi ether. Nah, ether itu kan dia tidak bereaksi dengan reaksi Grignard. Yang bereaksi dengan reaksi Grignard adalah suatu alkohol, karbonil, lalu ada asam karboksilat, ester, dan nitril juga ikut ya, serta karbon dioksida. Itulah yang bereaksi. Tapi kalau ether dia tidak akan bereaksi dengan reaksi Grignard. Setelah direaksikan, nah ini kan ya yang akan bereaksi dengan si reaksi Grignard sehingga dia akan menjadi suatu alkohol di sini. OPG-nya ini tetap OH-nya tidak akan bereaksi karena dia dilindungi. Setelah itu, setelah didapatkan ini, setelah bereaksi dengan reaksi Grignard, baru kita harus nge-remove protective group-nya atau kita namakan dengan deprotection. Jadi setelah diproteksi, lalu direaksikan, lalu dideproteksi. Jadi deproteksi ini untuk menghilangkan si PG-nya ini, sehingga kita akan mendapatkan OH. Seperti itu. Itu konsep dari si protective group-nya. Jadi kita menjaga agar salah satunya atau salah duanya dia tidak ikut bereaksi. Hanya gugus fungsi tertentu yang bereaksi. Seperti itu. Nah, ini kalau OH-nya yang dibiarkan tetap ya. Bagaimana kalau karbonilnya yang saya biarkan tetap? Itu juga bisa. Berarti nanti kita menggunakan protective group yang khusus karbonil. Seperti itu. Jadi nanti ada yang khusus alkohol, lalu ada yang khusus karbonil. Oke, dari sini ada yang tanyakan teman-teman? Ada saya next ya. Ya, apa itu gugus pelindung? Loh, kok hilang? Nggak kelihatan ya ini ya? Sebentar, Tak sebentar. terlihat, Bu. Iya, kayaknya dia warna putih untuk ininya. Saya ganti hitam gini aja. Tetap tidak ada yang tidak terlihat. Sebentar ya. Saya ubah aja.
Oke, jadi apa itu gugus pelindung? Jadi apabila ada molekul, tadi sudah saya jelaskan ya, jadi apabila ada molekul yang akan direaksikan itu mengandung dua gugus fungsi yang reaktif, seperti tadi karbonil dan alkohol, bila kita hanya menginginkan salah satu dari kedua gugus yang bereaksi. Tadi di contohnya saya hanya ingin karbonil yang bereaksi, OH-nya tetap. Nah, maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah menggunakan gugus pelindung atau protective group. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah dia digunakan untuk melindungi gugus tertentu agar tidak turut bereaksi. Jadi mengubahnya dari yang reaktif menjadi yang kurang reaktif. Nah, syarat gugus pelindung yang pertama adalah mudah dipisahkan dan dihilangkan. Kalau kita melindungi tetapi dia tidak bisa dideproteksi, tidak bisa dihilangkan, nah itu tidak bisa. Jadi syaratnya mudah dimasukkan dan mudah dihilangkan. Lalu tahan terhadap regen yang akan menyerang gugus fungsional yang tidak terlindungi. Sebagai contoh alkohol tadi direaksikan dengan grignard kan dia apa namanya? Dia bereaksi sehingga kita perlu ubahnya menjadi ether. Nah, ether kan tidak reaktif terhadap grignard. Nah, itu berarti bisa digunakan. Nah, nanti ada OH itu bisa dilindungi dengan ester. Nah, kalau OH tersebut dilindungi dengan ester, lalu ester tadi direaksikan dengan reaksi Grignard, di mana reaksi Grignard itu kan juga bisa bereaksi dengan ester. Nah, itu tidak bisa karena hasil dari protective groupnya itu justru akan bereaksi juga dengan reaksi Grignard. Nah, jadi kita juga harus bijak dalam menentukan apa reagen yang digunakan untuk melindungi. Lalu selanjutnya bersifat stabil dan hanya akan bereaksi dengan reaksi khusus untuk mengembalikan gugus fungsi aslinya. Jadi ini nanti di bagian the protective ya. Jadi the protective itu hanya untuk menghilangkan gugus pelindung. Bukan berarti yang lainnya juga ikut bereaksi. Lalu gugus pelindung seharusnya tidak mengganggu proses atau jalannya reaksi yang dilakukan sebelum dihilangkan. Seperti itu. Ini adalah untuk syaratnya. Saya next ya. Nah, tadi adalah ini pemasukan gugus pelindung, yang selanjutnya adalah deproteksi, di mana gugus pelindung itu dihilangkan. Nah, ini ya, penghilangan atau reduksi gugus pelindung menjadi gugus fungsi awal yang dilindungi. Jadi awalnya OH dilindungi menjadi ether, maka kita harus mengembalikannya lagi menjadi OH. Seperti itu. Saya next saja ya, ini mas teori saja kok. Nah, gugus pelindung untuk alkohol. Jadi nanti kita akan belajar gugus pelindung untuk alkohol, karbonil, serta amina. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah gugus pelindung untuk alkohol. Jadi gugus pelindung untuk alkohol, kalau kita lihat di sini, ROH ini adalah alkohol, direaksikan dengan XPG, jadi dari si protective groupnya, lalu ini ada X-nya ya. Nah, X-nya inilah yang akan menggantikan si H, seperti itu. Nah, jadi alkohol di sini memiliki proton asam, jadi protonnya bersifat asam. Dia dapat bereaksi dengan spesies basa seperti Grignard. Nah, jadi alkohol itu bereaksi dengan Grignard. Sehingga proteksi di alkohol itu harus hidrogennya ini diubah menjadi grup yang uh, selanjutnya tidak bereaksi dengan Grignard atau basa yang lain, juga dia bisa dihilangkan nanti untuk bagian deprotectingnya. Saya next ya, bagian ini ya. Kalau nanti ada yang ditanyakan silakan. Nah, jadi alkohol itu bisa diubah. Jadi alkohol ini bisa diproteksi atau diubah menjadi alkyl ether. Jadi ini ditambah Pg, dia akan menjadi alkyl ether. Lalu ditambah Pg, dia akan menjadi benzyl ether. Alkohol juga bisa diubah menjadi ester dan alkohol bisa diubah menjadi silil ester. Nah, ini maksud saya. Grignard itu kan harus diubah kalau didasarkan dengan Grignard, maka alkohol ini harus diubah menjadi ester. Kenapa kok alkohol ini tidak bisa diubah jadi ester? Karena ester akan reaktif dengan si Grignard. Nah, kita, oh ini saya next saja ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah alkohol diubah menjadi ether. Jadi ether itu adalah gugus fungsi yang sangat stabil.
Dan dia biasanya tahan akan reaksi dengan nukleofil, basa, dan agen pengoksidasi. Nah, di sini saya punya OH, suatu alkohol. Nah, ini direaksikan dengan benzil bromida atau pH CH2Br atau namanya adalah benzil bromida. Nah, ini ya. Ini kan ini adalah gugus fenil. Jadi suatu benzen ini adalah namanya pH gugus fenil. Tapi ketika saya tambah CH2 di sini, dia akan menjadi benzil. Nah, ini kalau saya tambahkan suatu alkil halida, ini yang dinamakan dengan benzil bromida. Nah, ini adalah benzil bromida. Jadi, dia adalah benzil yang mengikat suatu halogen bromida. Ditambah dengan basa, maka dia akan menjadi suatu ether. Jadi, OH ini diubah menjadi ether. Jadi, ini sama dengan, nah ini kan BR-nya kan yang keluar ya, sehingga ini yang akan memproteksi yang bagian ininya. Nah, sehingga dia akan menjadi seperti ini. O, eh, nah ini adalah yang dinamakan dengan O-benzil, seperti itu. Nah, jadi direaksikan dengan benzil bromida sehingga membentuk ether, baru nanti direaksikan. Setelah itu untuk menghilangkannya, untuk removing protective groupnya, untuk deproteksinya, kita tinggal mereduksi dengan hidrogen dalam palladium. Seperti itu. Ini kalau diubah menjadi benzil ether. Jadi kalau gugus pelindungnya benzil bromida, maka untuk deproteksinya dia menggunakan hidrogen dalam palladium. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya next ya. Nah, selanjutnya masih tetap diubah menjadi ether. Masih ingat ya bahwa gugus fungsi ether adalah ROR aksen. Nah, ini adalah gugus fungsi ether ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mereaksikannya dengan para metoksibenzil klorida. Jadi ini tetap alkil halida basicnya, tetapi yang jadi R-nya adalah ini, para metoksibenzil. Nah, ini yang akan memproteksi si OH. Nah, ini ya. Nah, ini yang masuk adalah yang ini. Cl-nya menjadi garam. Sehingga ini kan nanti hanya keluar, Cl-nya juga keluar. Jadi ini sebenarnya ditambah dengan HCl. Nah, ini yang inilah alkohol yang diproteksi atau bisa disingkat OPMB para metoksibenzil atau MPM. MPM ini apa? MPM ini berarti dia memakai berarti ini dalam posisi meta ya. Ini saya kok nggak tahu ya MPM ini apa ya. Oh ini nih. Atau dia bisa berupa parametoksi benzyl ether. Sudah parametoksi. Oh ya, MPM ini saya kurang paham, nanti saya coba cari ya. Seperti itu. Nah, kalau dia menggunakan pelindungannya berupa PMBCl atau parametoksi benzil klorida, maka untuk removing the protective groupnya dia akan menggunakan DDQ. Dia adalah untuk mengoksidasi ether, dia dioksidasi menjadi suatu alkohol. Seperti itu. Seperti itu ya, jadi beda ya kalau pakai si PMBCL ini maka dia untuk removing background, removing protective groupnya dia pakai DDQ. Kalau tadi pakai bensil bromida dia menggunakan hidrogen dalam paradium. Seperti itu. Saya next ya. Ini masih dalam gugus mengubah OH menjadi ether. Kalau kali ini kita menggunakan tritil klorida. Jadi tritil ini pH itu tadi fenil ya. Sehingga kalau digambarkan adalah ini adalah C, lalu di sini nanti pH itu adalah ini ya, benzen ya. Nah, tinggal ditambahkan seperti ini. Kok gambar saya jelek ya?
Nah, tinggal ditambahkan seperti ini ya. Ini adalah tritil, jadi ditambah dengan basa. Jangan lupa basanya apa? Basanya terserah, bisa NaOH, bisa KOH. Nah, selanjutnya dia akan menjadi ether atau singkatannya di sini adalah OTR. TR ini adalah tritil, sehingga untuk removingnya dia akan menggunakan H3O+, yakni dihidrolisis seperti itu. Nah, dari tritil group ini biasanya digunakan untuk memproteksi pada sintesis oligonukleotida, yakni suatu DNA. Jadi memang hafalan ya teman-teman ya. Terus ini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Mbak Farelina kira-kira? Belum ada. Oke, saya next ya. Ini belum ada latihan soal memang. Nah, selanjutnya masih ada ether. Jadi ether banyak sekali ya. Ada bensil bromida, lalu ada parametoksi bensil klorida, ada tritil klorida, lalu ada TMSCl ya. Ini trimetil silan klorida. Juga dengan adanya basa. Nah, tetap dia kalau ada ini RCl ini maka dia akan menjadi ether karena pada dasarnya ketika alkohol direaksikan dengan basa dan direaksikan dengan RCl maka dia adalah ether. Udah gitu konsepnya. Nah, ini kan sesungguhnya adalah RCl ya, alkil halida. Ini juga alkil halida. Ada halogen. Ini juga alkil halida, ada halogen. Jadi kalau direaksikan dengan alkil halida dan dalam basa maka dia akan menjadi suatu ether. Nah, ini tetap adalah suatu ether atau ini kita bisa tulis sebagai TMS atau trimetil silan. Jadi TMS bukan pada NMR ya. Kalau NMR kan tetrametil silan. Kalau di sini TMS adalah trimetil silan. Nah, untuk menghilangkannya, removing protective groupnya menggunakan TBAF atau tetrabutil aminofluorida ini. Seperti itu. Nah, dia menggunakan TBAF untuk menghilangkan si trimetilsilan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di catatan bawahnya, jadi dalam kondisi asam, jadi tetrametilsilan trimetilsilan ini selektif digunakan untuk melindungi alkohol yang less hindered. Jadi less hindered itu yang dia tidak memiliki halangan sterik atau less hindered, berarti dia halangan steriknya rendah sehingga dia cocok untuk alkohol primer ataupun sekunder. Untuk alkohol tersier si TMS ini kurang cocok sehingga bisa menggunakan gugus proteksi yang lainnya. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ini ada soal nggak ya? Oh, ada. Ada yang tanyakan dari sini teman-teman terkait ether? Kalau tidak ada, saya next ya kalau gitu ya. Jadi ether tadi ada 4 ya, kalau nggak salah ya. Yang pertama direaksikan dengan benzil halida atau benzil bromida, di mana untuk removingnya menggunakan hidrogen dalam palladium. Harus ada basa ya, basanya entah NaOH, entah KOH. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan parametoksi ya, parametoksi benzil klorida ditambah dengan basa dan untuk nge-remove-nya adalah menggunakan DDQ. Yang selanjutnya adalah dengan tritil klorida. Cara remove-nya adalah hidrolisis. Kalau dia direaksikan dengan si trimetilsilan klorida, maka untuk removing-nya adalah dia direaksikan dengan TBAF. Seperti itu. Tadi ada 4 untuk ether. Lalu alkohol juga bisa diproteksi dengan ester. Nah, kira-kira kita milih mana? Kita ubah menjadi ether atau ester, yaitu yang penting ubah ether atau ester, yang penting dia nanti tidak bereaksi dengan reagennya. Sudah itu konsepnya. Ya, di sini jadi alkohol bisa diprotektif menjadi ester dengan cara alkohol ini direaksikan dengan asil klorida. Jadi RC double bond OCl ini adalah asil klorida dengan adanya basa maka dia akan menjadi suatu ester ya, karbonil dan oksigen. Nah, dia untuk removingnya dia menggunakan basa dalam alkohol. Jadi ini adalah untuk menghidrolisis dalam kondisi basa. Nah, ini maksudnya ada RCH3 lalu R sama dengan pH itu apa? Jadi bisa menggunakan
kalau R-nya CH3 maka dia akan menjadi asetat di sini. Kalau R-nya adalah pH maka dia akan menjadi benzoat. Ini benzil ya. Lalu kalau dia R-nya tersier butil maka dia bisa disingkat sebagai PV atau pivaloat. Seperti itu. Jadi maksudnya ini kalau dia tersier butil berarti kan R-nya tersier butil ya. Kok nggak bisa ya? Nah, kalau pivaloat berarti R-nya ini adalah tersier butil. Jadi tersier butil kan dia seperti ini. Nah, ini adalah tersier butil. Nah, kalau kayak gini, ini bisa juga penamaannya sama dengan OPV. Jadi ini, nah, ini adalah dinamakan dengan pivaloat. Pivaloat ester di sini digunakan untuk selective acylation of primary alcohol. Jadi kalau nanti ada, kan biasanya ada gini ya, OH, ini kan OH primer ya, saya tulis OH primer, lalu di sini adalah OH sekunder. Nah, OH sekunder. Berarti kan kalau kita lihat di sini pivaloat ester digunakan untuk selective acylation of primary alcohol. Jadi pivaloat ini dia akan cenderung bereaksi dengan si alkohol primer daripada dengan si sekunder ataupun tersier. Jadi jika ingin ini yang bereaksi, lalu yang primer ini tidak bereaksi, maka kan yang primer ini perlu dilindungi. Nah, untuk melindunginya bisa direaksikan dengan bisa direaksikan dengan membentuk pivaloat ester karena pivaloat ester akan spesifik untuk melindungi si alkohol primernya seperti itu. Jadi nanti direaksikannya dengan apa? R kan tadi tersier butil. Nah, tinggal direaksikan dengan ini. Nah, ini adalah pivaloat klorida. Dia akan menjadi pivaloat ester. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Ada yang tanyakan, Wanda? Tidak, Bu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Saya next. Nah, selanjutnya adalah acetal protective group untuk alkohol. Di sini berarti OH-nya ada dua ya. Dia pelindungan untuk diol. Jadi kalau satu alkohol berarti dia alkohol. Kalau dua alkohol kita bisa nyebutnya diol. Diol berarti dia dua alkohol ya. Nah, kalau diol ini bisa diproteksi dengan suatu karbonil dengan adanya asam. Jadi bukan lagi basa tetapi asam. Nah, ini kan sama-sama hidrogen. Nah, ini tinggal di sini kan ada satu, dua, tiga, ada tiga karbon ya. Nah, tinggal ini kita lindungi. Sorry, ini kelihatan enggak? Nah, tinggal kita lindungi. Jadi ininya, dia yang akan berikatan dengan si alkohol. Nah, ini ya. Nah, ini kan harusnya itu dari suatu karbonil gini. Nah, jadi O-nya, ini kan double bond. Jadi ini tinggal dia bereaksi dengan si OH-nya, O-nya ini. Sehingga dia akan membentuk yang seperti ini. Nah, dia untuk removingnya tinggal dihidrolisis dengan H3O+. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini terkait gugus pelindung? Kalau tidak ada, loh masih ada ya ternyata ya. Oh. Oke, asetal. Oh, ini yang tadi teman-teman, yang awal ini kayaknya saya salah. Ini kan saya salah menambahkan ya. Ini selanjutnya OH kalau dengan mom Cl tadi kan ada MOM ya. Ini dengan mom. Jadi mom ini adalah ini ya menggunakan suatu ether. Jadi ClCH2OCH3 ini adalah suatu ether. Nah, ditambah dengan asam, maka Cl-nya ini akan lepas sehingga O-nya ini akan berikatan dengan CH2. Nah, ini ya. Jadi O-nya berikatan dengan CH2, Cl-nya lepas sehingga di sini akan menjadi mom. Mom ini adalah dari metil, oksigen, metil ya. Jadi metil, oksigen, metil. Jadi mom seperti itu. Jadi untuk diproteksinya dia menggunakan hidrolisis asam. Nah, dari banyak sekali cara untuk proteksi alkohol dan deproteksi, sebenarnya kita
harus memilih yang mana ya Bu, seperti itu ya mungkin ya. Berarti pilih yang dia kan dalam sintesis itu pilih yang tahapannya mudah dan kalian mempunyai bahannya. Kalau kalian mempunyai bahan MomCl dengan adanya deproteksinya kan sangat gampang ya, tinggal ditambahkan dengan asam encer dia sudah terdeproteksi. Berarti kalian bisa menggunakan ini. Kalau contohnya adalah seandainya, nah ini ya, contohnya adalah paramethoxybenzyl ether. Kalian pengen deproteksi dengan parametil benzyl ether. Nah, ini reduksinya sorry, remove the protective groupnya dia memakai DDQ. Lah kalau kalian nggak punya DDQ ya nggak perlu dipaksakan, kan bisa menggunakan metode yang lain, metode yang paling gampang yakni dengan adanya hidrolisis. Jadi terserah kalian pakai yang mana seperti itu sambil dilihat terkait reaktivitasnya. Contohnya pada ini ya, kalau pengen melindungi si primer alkohol ya pakai eh, bivaloat diubah menjadi si bivaloat itu. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba kalian kerjakan ini. Coba kalian kerjakan ini. Gimana caranya mereaksikan starting material dengan PCC? Kalian sudah saya kirimkan PPT bahwa PCC ini digunakan untuk mengoksidasi. Seperti itu ya. Jadi dua-duanya alkohol dan dua-duanya sudah pasti akan bisa teroksidasi dengan PCC. Nah, bagaimana caranya mengkip salah satu OH agar dia tidak bereaksi dengan PCC? Berarti kan harus dilindungi. Kira-kira mana gugus pelindung yang cocok? Seperti itu. Silakan coba dikerjakan, teman-teman. Nanti ada yang share screen. Pokoknya ini ya. Direaksi dilindungi dahulu lalu direaksikan dengan PCC baru dideproteksi seperti itu ya, silakan coba dikerjakan, semuanya mencoba ya.
Ini coba difoto ya teman-teman. Mau saya stop share bentar. Oh, ada ya di PPT ya? Nggak usah saya stop share ya.
Ada yang sudah, teman-teman? Ada yang mau mencoba? Nggak apa-apa, silakan kalau mau mencoba. Silakan, ada yang mau mencoba? Nggak apa-apa, kita bahas bersama. Nggak ada yang mau mencoba, kah? Silakan, Mbak Zumratus. Iya, Bu. Silakan. Sebentar, Bu, saya foto dulu. Tapi masih, apa namanya, masih coretan nggak apa-apa, Bu? Yang penting bisa difahami oleh kita. Oke.
Ya, silakan dijelaskan, Mbak. Jadi ini OH-nya saya lindungi dengan TMS atau tetrametil silnya. Terus yang Cl ini, Cl-nya putus. Terus habis itu si O-nya berikatan dengan TMS-nya untuk melindungi gugus OH-nya agar tidak bereaksi dengan PCC. Kemudian setelah bereaksi, direaksikan dengan PCC, kemudian blus pelindungnya dikembalikan lagi dengan direaksikan dengan TBAF. Oke, kenapa kok memilih trimetilsilan klorida TMSCl, Mbak? Ini Bu, karena eh, menurut saya kayak tadi, sebenarnya saya melihat di PPT-nya tadi kan ini apa ada sebenarnya saya bingung mau ngereaksinya sama TMSCl atau sama yang TBS yang tetrabutyl dimethyl itu karena tadi kan saya cari saya searching kayak mana yang enggak bereaksi kalau direaksikan dengan PCC gitu Bu. Jadi saya bingung mau pakai TBS atau mau pakai TMS. Terus CL. kayak ya. Mm-mm. Hmm. Oke, ya terima kasih Mbak. Jadi memang pakai TMSCl ya, pakai trimetilsilan klorida karena memang digunakan untuk melindungi OH yang kurang less hindered gitu ya. Jadi dia yang tidak begitu memiliki halangan sterik. Oke, jadi mungkin nggak usah KOH gini kan dirasikan dengan KOH ya, ya cukup gini aja ya. Nah, KOH lalu OTMS, kenapa sih kok ini mungkin untuk membentuk ether. Jadi untuk mengingatkan jadi ada sintesis namanya sintesis ether Williamson. Ini kan sama aja kayak pembentukan ether ya, ether Williamson. Jadi sintesis ether Williamson itu adalah mereaksikan OH dengan suatu basa sehingga membentuk RONA gitu ya. Nah, basanya biasanya dia pakai NaH. Kita mungkin pakai NaH gitu aja ya. Nah, NaH ini adalah basa yang kuat sehingga dia membentuk RONA, lalu dia akan bereaksi lagi dengan si alkohol, dia akan membentuk suatu ether. Jadi kenapa kok NaH? Jadi nanti mungkin pakai NaH aja ya. Sorry. Kenapa kok NaH? Kemarin kayaknya sudah saya jelaskan, jika R-nya ini berupa alkil, maka kita cenderung ke NaH. Dia tidak bisa direaksikan dengan NaOH. Sorry ya. Nah, kenapa baru bisa direaksikan dengan NaOH? Kalau ada suatu fenol, nah ini baru bisa direaksikan dengan NaOH atau KOH, maka dia akan membentuk suatu ONA di sini. Dan sementara untuk bahasa kuatnya kita pakai NaH saja ya. Nah, NaH-nya cukup dimasukkan di sini gitu aja. Nah, ini kan namanya reaksi ya. Plus Kak, kalau kamu tulis plus KOH di sini, KOH-nya itu yang dijadikan sebagai produk samping. Jadi dia keluar sehingga cukup kamu taruh di bawahnya panah gitu aja. Nah, dia menggunakan trimetilsilan klorida sehingga dia menjadi OTMS. Ini kan Cl-nya lepas, ini hidrogennya di sini lepas. Nah, ini saya tambahkan HCl. Nah, kalau kayak gini berarti HCl ini adalah produk samping. Jadi jangan tambahkan basanya di sini, nanti dikira produk samping, taruh bawah NaH. Nah, ini kan yang terlindungi adalah OTMS, jadi memang trimetilsilan ini untuk melindungi alkohol primer, nah sehingga menjadi OH lalu dia dioksidasi dengan PCC, dia akan ya ini yang kan nggak ikut teroksidasi ya karena dia adalah ether sehingga dia teroksidasi OH-nya menjadi karbonil lalu dideproteksi menjadi dengan T-buff. Ini kayaknya kurang ya di sini ya. Nah, gini. Ada karbon di sini satu, jangan dihilangkan OH, maka dia akan menjadi bentuk produk. Ya, kurang lebih seperti ini.
Jadi yang paling sesuai adalah menggunakan trimetilsilan klorida atau TMSCl. Dari sini ada yang ditanyakan semuanya? Adakah yang ditanyakan? Sudah jelas kah? Mbak Nadia, ada yang ditanyakan Mbak Nadia? Masih belum ada, Bu. Oke, terima kasih Mbak Zumrotus. Bisa di stop share. Terima kasih Bu koreksinya. Saya izin stop, stop share screen. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya teman-teman ya. Microsoft. Oke. Nah, kita nyampe di ini ya tadi ya. Berarti sebenarnya ini juga kalau kalian ini kan bisa sih langsung direaksikan, tapi kalau nanti kalian bingung bagaimana mereaksikannya, ini direaksikan dengan apa? Ini kebetulan sudah ada PCC ya di sini ya. Nanti kalau nggak ada PCC kan ini ya. Nah, berarti kita bisa kalau di retrosintesis, maka ini bisa kita apa ini kan tidak ada penambahan karbon, tidak ada pengurangan karbon sehingga dia tidak ada diskoneksi. Berarti dia cukup diinterkonversi gugus fungsi. Kita IGF mana yang mau di keep? Yang mau di keep kan hanya OH ini ya. Nah, ini OH kita keep lalu di sini kita tulis sebagai OH. Seperti itu. Nah, kalau IGF cuma gini aja kalau direaksikan kayak tadi ya. Ini direaksikan dengan trimetil silan klorida dengan adanya basa biasanya pakai natrium hidrida saja, lalu selanjutnya direaksikan dengan PCC dioksidasi. Setelah mendapatkan produk baru di deproteksi seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Oh, tidak ada, saya next ya. Kita sampai ke asam karboksilat ya. Nah, itu tadi adalah untuk alkohol. Oke, nah untuk selanjutnya adalah kok bisa ya? Sebentar. Nah, untuk selanjutnya adalah gugus fungsi untuk gugus pelindung untuk aldehid atau keton, yakni untuk suatu karbonil. Nah, keton sama aldehid itu akan diserang oleh nukleofil yang sangat kuat. Nukleofil berarti dia yang kaya akan elektron ya. Nah, dia bisa diserang oleh nukleofil yang kuat seperti reaksi Grignard dan dapat dideprotonasi di karbon alfa menggunakan basa yang kuat. Nah, saya naik kembali ya di sini ya. Nah, kenapa ini kok lebih dipilih trimetil silan klorida daripada diubah menjadi ester seperti ini tadi? Karena kalau dia diubah menjadi sebentar ya. Bentar ya. Sorry ya tadi ada telepon masuk. Oke, jadi kenapa kok tidak memakai ester? Karena tidak diubah menjadi ester karena nanti mungkin dikhawatirkan karena menggunakan basa kuat ya. Jadi kemungkinan nanti juga dia khawatirkan dia akan mengambil hidrogen dari karbon alfanya dari si karbonil seperti itu. Saya next ya. Nah, saya next. Nah, ini adalah reaksi umum jika suatu karbonil dengan reaksi Grignard. Jadi ini adalah yang
negatif karena magnesium adalah logam dan positif. Jadi emang bersifat ini ya, dipol ini bersifat sangat, dia kayak relatif gitu ya. Kalau dia berikatan dengan suatu logam, maka otomatis karbon ini dia dipol negatif. Padahal biasanya kalau saya punya alkil halida ini negatif, yang karbon ini yang positif. Tapi karena ini dia berikatan dengan logam, maka si karbon akan menjadi negatif. Ya, dia akan menyerang karbonil. Nah, tahap kedua adalah direaksikan dengan suatu asam encer sehingga akan didapatkan alkohol. Jadi keton dan aldehid sangat reaktif terhadap suatu nukleofil, terutama bereaksi Grignard. Nah, ini adalah cara sintesisnya ya. Kalau yang ini adalah cara pembuatan dari si alkohol. Kalau yang sebelah kanan, ini adalah dengan yang lengkap ya. Ini dimulai dari suatu alkil halida ya. Direaksikan dengan magnesium, maka akan menjadi bereaksi Grignard. Oke, saya next ya. Nah, jadi untuk memproteksi keton dan atau aldehid dari nukleofil yang kuat itu kita perlu mengkonversinya menjadi suatu bentuk asetal. Nah, ini tadi sebenarnya sama seperti ketika pelindungan diol tadi. Jadi ini kan sebenarnya diol. Nah, ini diol ya. Nah, ini kita balik, yang kita lindungi adalah suatu karbonil dilindungi dengan direaksikan dengan diol. Kalau tadi diol dilindungi dengan direaksikan dengan keton. Nah, ini sama, dia membentuk, ini adalah yang dinamakan dengan asetal. Jadi ya udah, tinggal ini kan karbonil ya. Nah, ini karbonnya ada 2. Nah, karbonil ini nanti akan terpisah. Nah, dia akan menjadi terpisah menjadi 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan oksigennya diambil dari si oksigennya diol, karbonnya ada 2, 1, 2, sehingga kita tuliskan 1, 2. Nah, 1, 2, sehingga dia membentuk seperti ini. Jadi yang bawah ini dari si karbonil, yang atas ini dari si diol. Seperti itu. Jadi kita mengubahnya menjadi asetal. Nah, untuk remove-nya tinggal di hidrolisis dengan asam encer. Seperti itu. Ini adalah untuk pelindungan keton dan aldehid. Nah, saya next ya. Oh, ini adalah salah satu kenapa kok ada hubungannya antara si keton dengan ketal. Jadi ini ya, keton kalau direaksikan dengan 1 mol alkohol, satunya akan OH, satunya akan OR. Nah, ini yang dinamakan hemiketal. Kalau R-nya ini adalah hidrogen, maka asetal. Jadi, kalau dari aldehid namanya asetal, kalau dari keton namanya adalah hemiketal. Kalau direaksikan lagi dengan suatu alkohol dalam katalis asam, hidrogennya ini akan berubah atau akan bereaksi dengan si R ini tadi. Sehingga dia akan menjadi ketal. Kalau dua-duanya OR seperti ini, dia akan menjadi ketal. Kalau dia aldehid, dia akan menjadi asetal. Nah, ini adalah prinsipnya. Ini sepertinya ada di monofungsi ya. Nah, kita next di sini. Kita ada di sini adalah formaldehid. Jadi karbonilnya berikatan dengan 2 hidrogen. Nah, ini dia kurang stabil. Kalau kurang stabil, maka dia akan sangat reaktif. Jadi semakin kurang stabil, maka dia akan semakin reaktif. Sementara semakin stabil, dia akan semakin kurang reaktif. Nah, ini satunya, kenapa kok bisa seperti ini? Jadi kalau kita lihat di sini ada formaldehid, dia akan lebih stabil daripada aldehid dan akan lebih stabil daripada si keton. Jadi keton itu adalah yang paling stabil sehingga dia akan kurang reaktif. Kenapa dia kok bisa lebih stabil keton? Karena di sini oksigen ini kan dipolnya negatif ya. Dia adalah golongan 7 sehingga dia cenderung untuk menarik elektron. Jadi elektron itu tertarik ke arah oksigen di sini. Sehingga elektron di karbon ini dia akan kekurangan elektron atau densitasnya kecil. Nah, kita tahu kalau CH3 ini adalah induksi positif. Dia akan mendonorkan elektron. Jadi dia mendonorkan elektron di sini. Nah, dia menstabilkan sehingga dia di sini lebih stabil. Sehingga kalau lebih stabil dia akan less reaktif. Kalau di sini ini sudah sangat delta negatif, dia tidak mengikat karbon dan karbon, dia hanya hidrogen. Nah, dia tidak hidrogen ini tidak bersifat induksi positif. Dia tidak
mendonorkan si elektron sehingga dia akan less stable atau more reaktif. Sehingga oh, sehingga kalau direaksikan dengan diol ini ya, kalau saya tambahkan kan tadi kan harus dalam kondisi asam ya. Kalau saya tambahkan dengan diol seperti ini OH, ini OH, maka yang cenderung bereaksi kira-kira yang cenderung lebih cepat bereaksi kira-kira yang aldehid atau yang keton. Mana jawabannya? Kira-kira kalau saya reaksikan dengan suatu diol yang bereaksi kira-kira aldehid atau keton teman-teman? Aldehid Bu Ambar. Aldehid ya, karena dia adalah kurang stabil sehingga dia akan menjadi reaktif. Oke, sama seperti ini ya. Nah, ini ada contoh sini langsung saya kerjakan aja ya. Di sini ada contoh, di sini ada keton, di sini ada aldehid. Sementara yang berubah di sini adalah keton. Dia berubah menjadi OH. Berarti ini adalah bagian yang dioks. Sorry, kok oksidasi. Ini adalah bagian yang direduksi. Sehingga yang kita lindungi adalah yang bagian aldehid. Nah, berarti bagaimana cara melindunginya? Berarti kita lindungi, kita reaksikan dengan suatu diol di sini. Ini ada ininya ada ya? Oh, enggak ada. Berarti kita reaksikan dengan diol ya. Seperti yang tadi. Jadi apa namanya pelindungan untuk keton tidak sebanyak pelindungan untuk si alkohol. Oke, susah banget ya. Oke. Berarti bagaimana caranya untuk mereaksikan? Berarti yang kita lindungi tadi kan sudah jelas ya, ketika kita tambahkan dengan katalis asam dan dengan adanya diol, dengan adanya diol, diolnya kan tadi gini ya, dengan adanya diol. Jadi harus ada katalis asam. Kalau kalian tidak masukkan katalis asam, maka akan salah. Jadi harus ada katalis asam di sini. Nah, diol akan cenderung bereaksi dengan si aldehid kan, sehingga aldehid ini yang dilindungi. Kita tuliskan ulang. Berarti ini tetap karbonil. Nah, ini kan tadi aldehid, ini adalah double bond, berarti dia nanti akan jadi dua gini kan. Nah, ini tinggal diisi oleh si diol saja. Nah, ini oksigen dari diol masuk. Nah, karbonnya dua kan, satu dua ya, satu dua. Sehingga nanti dia adalah hasil sampingnya berupa apa? Hasil sampingnya adalah berupa suatu H2O. Seperti itu ya. Nah, dia akan menjadi ini adalah produk. Ini setelah diproteksi, jadi kita tulis ini adalah bagian proteksi. Setelah itu kita tambahkan dengan LiAlH4. LiAlH4 fungsinya itu untuk apa sih? Dia fungsinya adalah untuk mereduksi. Sehingga yang tereduksi yang mana? Yang karbonil ini. Nah, dia akan tereduksi, kita tuliskan ulang di sini. Nah, ini adalah seperti robot ya ini ya, seperti mata robot. Nah, berarti dia ini akan tereduksi menjadi alkohol. Setelah tereduksi, ini ya, berarti kita harus melakukan yang namanya deproteksi. Deproteksinya pakai apa tadi teman-teman? Pakai apa Cahya? Deproteksinya Cahya? Halo Cahya? Nggak ada Cahya? Oke, Cahya nggak ada ya. Iya, Bu. Ya apa Cahya? Pakai H3O plus. Oke, pakai H3O plus atau dia dihidrolisis gitu ya. Ini kurang hidrogennya ya, sorry. Ini kurang hidrogennya. Sehingga dihidrolisis dengan H3O plus, maka dia akan menjadi ini. Seperti itu. Jadi dia akan lebih melindungi yang aldehid daripada yang keton. Oke, ada yang tanyakan dari sini teman-teman? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ini kalau nggak ada, saya lanjutkan ya sampai asam karboksilat ya. Ini kan masih ada ini.
Oke, kalau nggak ada tetap saya lanjutkan ya. Saya next ya. Oke, ini salah satu contohnya. Jadi ini bisa menggunakan, ini kan harus katalis asam ya. Nah, katalis asam kita bisa menggunakan PTSA namanya paratoluene sulfonic acid atau kita menggunakan TMSOTF. Ini kalau nggak salah adalah tetramethyl silan triflat. Jadi OTF ini adalah triflat. Sementara untuk cleavage-nya atau untuk deproteksinya bisa menggunakan aseton PPTSH2 lalu dipanaskan atau bisa menggunakan HCl dalam THF atau tetrahidrofuran. Nah, ini kan dia ini ya kondisi asam ya atau menggunakan ini adalah dimetil boron bromida dalam diklorometan pada suhu -78. Jadi dalam menggunakan gugus pelindung dan untuk deproteksinya kita kalau bisa menggunakan yang lebih ramah lingkungan. Kalau -78 ini kan sangat ekstrim ya kondisinya ya. Jadi kondisi ini bisa dihindari seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan PTSA ya. PTSA ini adalah suatu asam paratoluene sulfonic acid atau asam paratoluene sulfonat. Oke, saya next saja ini. Nah, untuk selanjutnya ini ya saya next ya, agar minggu depan kita cuma amina dan untuk latihan soal. Jadi selanjutnya adalah gugus pelindung untuk asam karboksilat. Nah, kita tahu bahwa asam karboksilat itu bersifat asam, sehingga kalau asam direaksikan dengan basa, maka dia akan menjadi garam. Ya, di sini ya, jadi asam karboksilat itu hidrogennya bersifat asam, sehingga ini ya, dia bisa menginterferensi beberapa basa spesies seperti amina dan reaksi Grignard. Jadi biasanya nukleofil itu bersifat basa, biasanya ya. Begitupun sebaliknya, basa bersifat nukleofil. Nah, selain itu, dia juga bereaksi dengan nukleofil. Jadi asam karboksilat ini bereaksi dengan nukleofil dan juga bereaksi dengan suatu basa. Dan sini saya punya asam karboksilat dan ini berupa ion sianat, jadi Cn. Nah, ini kalau negatif gini sudah pasti dia adalah nukleofil. Ya kan? Dia delta negatif hidrogen golongan 1 dia otomatis delta positif. Delta negatif akan menyerang delta positif itu adalah aliran di mekanisme reaksi. Nah, sehingga nanti akan didapatkan ini suatu ion. Ionnya adalah namanya ion karboksilat. Nah, seperti ini ya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa asam karboksilat jika bereaksi dengan ini, suatu nitril dia akan membentuk suatu anion. Seperti itu. Nah, saya next ya. Nah, gugus perlindungan asam karboksilat itu ada dua. Yang pertama adalah ini ya. Jadi pelindungannya itu mengubah asam karboksilat menjadi ester. Jadi sama seperti alkohol. Nah, untuk mengubah menjadi ester yang pertama caranya adalah direaksikan dengan alkil halida. Jadi RX itu alkil halida ya dengan adanya kondisi basa. Basanya kalau tadi kan eter kan harus suatu basa kuat seperti natrium hidrida NaH. Nah, kalau dia asam karboksilat karena dia sudah asam dia cukup direaksikan dengan NaOH sudah oke. Nah, basanya bisa menggunakan basa NaOH. Bisa menggunakan NaOH. Ini kok jelek ya NaOH. Nah, dengan adanya RX adalah alkil halida. Nah, kalau R-nya CH3, berarti di sini kita memakai CH3Cl atau CH3Br silakan. Nah, dia akan menjadi suatu ini metil. Kalau X-nya bensil juga silakan, berarti kita menggunakan suatu bensil halida. Gini ya. Suatu bensil halida sehingga dia akan menjadi ester. Bagaimana untuk menghilangkannya? Untuk menghilangkannya adalah direaksikan dengan basa dalam H2O, yakni reaksi saponifikasi, maka dia akan menjadi asam karboksilat. Nah, kalau kalian menggunakan bensil bromida, maka yang kita gunakan adalah hidrogen dalam palladium. Jadi kalau selain bensil bromida bisa menggunakan basa dalam air. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya kebetulan adalah NaH ya. Dia menggunakan basa NaH, natrium hidrida. Jadi ini hidrida ini adalah dia
deltanya delta negatif, dia akan mengambil yang delta positif. Jadi arah mekanisme adalah dari negatif ke positif. Nah, ini dilakukan proteksi di sini. Nah, ini kan diambil ya. Nah, selanjutnya ini proteksinya ya. Selanjutnya ditambahkan dengan alkil halida. Alkil halida, nah kembali lagi, oh ini kan dia bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif ini sudah pasti delta negatif. Lalu X ini halogen, ini adalah delta negatif, lalu R ini adalah positif. Negatif akan bergerak ke positif, sehingga ini pasangan elektron bebas ini akan menyerang si R, sehingga dia akan terbentuk suatu ester. Untuk diproteksinya tinggal ditambahkan dengan basa dalam air sehingga dia akan menjadi asam karboksilat kembali. Kalau R-nya berupa benzil, maka menggunakan hidrogen dalam palladium. Nah, ini alkil halida yang dapat digunakan tentunya adalah ada dimetil sulfat, lalu ada metil halida ataupun benzil halida. Seperti itu. Ini yang kalau diubah menjadi ester ya. Dan yang ditanyakan dari sini teman-teman. Oke, kalau nggak ada saya next ya kalau gitu ya. Oh, ini yang menggunakan kata asam next saja ini. Nah, selanjutnya adalah untuk mengubahnya menjadi ester maka direaksikan dengan suatu alkena. Nah, ini pelindungannya adalah dengan membentuk tersier butil ester. Jadi kalau asam karboksilat direaksikan dengan alkena ini lalu dengan asam maka dia akan membentuk tersier butil ester. Untuk menghilangkannya adalah dihidrolisis dengan kondisi asam. Jadi berbeda ya, kalau tadi adalah kondisi basa, lalu ini adalah dengan kondisi asam. Kenapa kok dengan kondisi asam, tidak dengan kondisi basa? Karena kalau kita lihat di sini, tersier butil ester, ini adalah tersier butil ester, dia stabil jika dihidrolisis dengan basa. Jadi dia tidak akan terjadi hidrolisis, sehingga dia perlu dihidrolisis dengan asam. Kalau yang tadi esternya dihidrolisis dengan basa, kalau kita menggunakan tersier butil ester ini, maka dia dihidrolisis dengan kondisi asam. Jadi beda perlakuan. Nah, ini adalah untuk mekanisme reaksinya. Jadi alkena, di sini alkena kalau udah pasangan, kalau dia double bond gini, sudah pasti dia adalah yang negatif, karena dia adalah, ini ya, lebih kayak elektron, dia akan mengambil yang positif. Nah, kok bisa dia jadi terbutil ester dari sini? Ini kan dari alkena tadi ya, dia akan menjadi ion positif ini. Nah, negatif ini akan menyerang yang positif, sehingga dia akan menjadi suatu ester. Ester dihidrolisis dengan asam encer, maka dia akan menjadi asam karboksilat kembali. Nah, ini yang dinamakan dengan tersier butil. Ini adalah TBO. Tersier butil ester. Kok jelek ya? Ini ada TBO. Seperti itu. Jadi untuk asam karboksilat dilindunginya melalui ester ya. Tadi direaksikan dengan alkil halida dengan kondisi basa. Kalau lalu untuk removingnya adalah dihidrolisis dalam kondisi basa juga. Tapi kalau dia direaksikan dengan alkena, maka direaksikannya dengan kondisi asam. Nah, untuk diproteksinya adalah digunakan dengan kondisi asam. Karena tersier butil ini tahan jika dia dihidrolisis dengan kondisi basa. Ini ada tugas ya. Oke, silakan nanti dikerjakan. Ini ada 1 dan ada 2. Nah, ini berarti dia pelindungannya asam karboksilat ya. Ini juga pelindungannya di asam karboksilat. Nah, kalau kayak gini, silakan. Ini kalau ini kayaknya harus melalui retrosintesis. Kalian analisis dengan retrosintesis karena di sini ada penambahan jumlah karbon. Nah, ini kan karbonnya jumlah bertambah ya. Berarti dia ada diskoneksi di sini. Kok enak ya? Ada diskoneksi. Sehingga ini perlu kalian lakukan pendekatan retrosintesis. Seperti itu. Oke, dan tanyakan dari sini, ini untuk amina kita lakukan minggu depan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Najwa? Najwa join? Nggak ada, Najwa. Oke. Hadir.
Ada yang ditanyakan, Najwa? Tidak ada, Bu. Oke, kalau gitu ini dua ini dikerjakan, nanti saya tambahkan lagi. Oke, kalau nggak ada ini sudah ini ya, sudah 20.40 walaupun tadi mulainya agak telat. Berarti minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi. Silakan dijadwalkan kapan, hari Senin lagi juga nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya teman-teman ya. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya N ya.